Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Tempat-tempat yang sudah ditinggalkan itu biasanya menyimpan daya tarik yang misterius ya. Bahkan terkadang di balik keruntuhan dan juga kesunyian di sana tersembunyi rahasia yang jauh lebih menakutkan dan siap membuat kaget siapapun yang berani datang ke sana. Ya, kayak yang bakal kita bahas di video kali ini nih. Semuanya dibuat lari ketakutan dengan apa yang dilihat kedua mata mereka. Penasaran? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa hal paling menyeramkan yang pernah ditemukan di bangunan yang sudah ditinggalkan. Nomor 8. Orang misterius. Jadi pada kisah pertama yang mau aku bahas, ada YouTuber yang namanya Exploring with Angelo. Dia ini seneng datang ke tempat misterius gitu untuk cari tahu ada apa sih di sana. Nah kebetulan kali ini dia iseng pakai aplikasi Randonautica. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, aplikasi ini tuh pokoknya bakal ngasih titik koordinat random gitu ya guys. Nanti orang yang pakai aplikasi ini cuma tinggal datengin dan juga explore tempatnya tersebut. Kebetulan tempatnya kali ini adalah salah satu rumah angker terkenal yang dikenal orang-orang di sana tuh sebagai rumah penyihir. So, for those of you who maybe have never seen this place, this is the abandoned witch's house. Oddly enough, this is the second time. Ya, seperti kebanyakan rumah terbengkalai aja lah. Tempat ini kelihatan udah kotor banget dan banyak coret-coretan di temboknya itu ya. Waktu dicek lantai bawahnya, dia tuh sebenarnya udah denger kayak ada suara dari atas gitu guys. Okay. Hello? Is anybody here? Di sini dia tuh masih positive thinking. Oh, mungkin aja ada penjelajah lain kali ya kayak gue. Tapi waktu disamperin ke asal suaranya, dia malah nemu sebuah HT gitu guys. Got no idea. What the hell? What is that? What the hell is that? Bingung kan? Kenapa bisa ada HT di rumah kosong begini? Ini sih buat aku jauh lebih seram daripada hantu ya. Soalnya bisa jadi ada orang atau bahkan penjahat kan? Sampai akhirnya yang bikin suasananya makin ngeri, di bawah sana tiba-tiba ada suara berisik kayak lagi ada penggeledahan gitu ya guys. Alright, listen here, mother. You need to stop around. This is getting ridiculous. See if they're... What the hell was that? Oh, shh. Oh, crap. Oh, crap. Someone's coming in. Someone's coming in. This is really weird. Okay, I gotta close this screen so they don't see. Di sini dengan keadaan panik, Angelo pun matiin lampu di kameranya dan bersembunyi di balik lemari. Ya, dilihat dari suaranya jelas ya kalau ini bukanlah sosok hantu, tapi lebih orang misterius yang sengaja mau jebak dia itu guys. Apapun itu, jelas ini bukan ide yang baik sih. Jadi waktu ada kesempatan untuk kabur, dia udah bener tuh ya untuk pulang ke rumah daripada terjadi sesuatu ke depannya. Namun sayangnya, saat dia berlari ke arah mobilnya, dirinya malah bertemu dengan hal yang tidak terduga. What the... Can I help you? Yo, this mother... Oh, my life. What the hell? Okay.
Ya teman-teman, ada orang berpakaian serba hitam yang lagi nongkrong di mobilnya itu coba. Ngeliat kejadian kayak gini, ya jelas Angelo milih kabur lah dan bersembunyi di gedung bekas perterangan di sana untuk ngumpet guys. Dan orang itu ngikutin sambil nyenter kayak nyari keberadaannya si Angelo ini dong. Yang bikin aku bersyukur sih Angelo di sini aman-aman aja ya. Dan setelah orang misteriusnya itu pergi, dia buru-buru buat balik ke mobilnya dan kabur juga setelahnya. Ya, sekarang kalian setuju kan kalau kejadian kayak gini jauh lebih mengerikan dibandingkan ketemu dengan sosok hantu? Nomor 7. Sosok mencurigakan. YouTuber Yorbax Hill pernah datang juga nih ya ke sebuah pabrik terbengkalai. Dulunya pabrik ini sangat berjaya karena dipakai sebagai pusatnya industri alat berat dan juga bikin listrik. Nah yang menariknya dari gedung ini, mereka tuh punya ruangan bawah tanah yang bentuknya kayak labirin gitu ya guys. Udah gitu banyak banget barang-barang berserakan yang ditinggalin begitu aja. What is that noise? I don't know if you guys hear that, but what the hell is that? Cuma semakin orang ini masuk ke sana, semakin kedengeran muncul suara-suara yang aneh. Dan bener aja, waktu dia lagi masuk ke sebuah lorong, di ujungnya tuh kelihatan kayak ada orang setengah telanjang, di mana posisinya lagi jongkok dan kelihatan mojok gitu. Ya, kemungkinan terbesarnya sih orang ini adalah gelandangan, makanya dimilih untuk pergi dari sana dan melanjutkan explore gedungnya. Sampai ada di satu titik dia kepikiran lah sama orang tersebut dan mikir untuk balik lagi ke sana. Niatnya tuh simple ya guys, dia mikirnya takutnya orangnya tuh butuh bantuan. Tapi ya nyalinya nggak sekuat itu. Lagian kalau aku jadi dia nih, juga aku bakalan milih kabur aja sih. Ya bayangin aja, ada orang masuk ke gedung kosong tanpa bawa alat-alat sama sekali dong. Aneh banget kan? Sampai akhirnya dia ketemu lagi tuh guys dengan sosok ini persis waktu dia mau keluar dari gedungnya. Dan seperti dugaan kalian, mungkin ini tuh emang seorang homeless atau mungkin seorang pecandu narkoba ya. Dan apa yang dilakuin Yorbax ini aku rasa udah bener sih buat nggak ganggu atau berusaha nolongin lebih lanjut. Soalnya kita nggak pernah tahu kan orang-orang kayak begini bakal nyerang atau gimana-gimana ya guys. Nomor 6. Binatang buas. Aku mau nanya deh, kira-kira binatang apa yang sering ada di rumah yang udah lama kosong gitu sih? Laba-laba, tikus, kucing, ya mentok-mentok palingan si ular kan? Tapi kalau ngeliat artikelnya CNN di tahun 2019, ada seekor harimau di sebuah rumah yang telah ditinggalkan di Houston, Texas. Jadi awalnya gini, ada seorang warga yang ngaku mau ke rumah itu untuk mencoba-coba barang haram atau semacam narkoba gitu ya guys. Cuma dia tuh dibuat kaget banget karena di depan matanya persis ada sebuah kandang yang di dalamnya tuh ada harimau hidup. Awalnya polisi pun gak percaya, cuma setelah sampai di lokasi kejadiannya mereka terkejut sama kondisinya. Bukan karena kurusnya juga gak kerawat, tapi harimau ini dalam kondisi yang fit banget dan ditemuin banyak bungkusan daging di sekitarnya. Ya berarti dia ini rutin dong dikasih makan. Nah setelah diperiksa harimau ini tuh ternyata usianya masih 2 tahunan gitu ya. Dan habis itu dirinya pun langsung dipindahin ke tempat penangkaran supaya dapat perawatan yang lebih baik. Namun pertanyaannya sekarang, siapa sih pemilik dari harimau ini? Padahal menurut keterangan warga, rumah ini udah terbengkalai dari lama banget loh guys. Nomor 5. Sekolah dasar. Gedung kosong emang biasanya dipakai buat jadi tempat berlindung sama orang-orang homeless ya guys. Mau seserem apapun gedungnya, mereka tinggalin lah. Soalnya orang-orang ini tuh biasanya udah gak punya tempat lain untuk berlindung kan. Itulah yang terjadi saat Yorbax Hill melakukan eksplorasi di gedung sekolah dasar yang telah lama terbengkalai ini. Ini tuh bukan pertama kalinya dia datang ke sekolah ini ya guys. Jadi ya sebenarnya dia udah cukup familiar lah sama layoutnya. Dia bahkan berani turun sampai ruang penyimpanan yang sudah kerendam sama air. Tapi ada yang berbeda nih guys, ketika semakin dalam menjelajahi tempat ini, di sini dirinya udah sempet tuh mendengar adanya suara yang aneh.
Yang mana ternyata datangnya dari pintu mencurigakan ini dong. Nah, tapi sadar nggak sih kalian jalannya di sana tuh kayak udah dihalangi dari sisi bagian dalamnya? Akhirnya karena penasaran dia muter dan cari akses lain, tapi malah menemukan catatan-catatan aneh. Yang mana saat dibuka tempat ini kelihatan nyaman dibandingkan ruangan-ruangan lainnya ya. Ditambah lagi kain kuning ini sengaja digantung di sana untuk menutupi ruangan ya kan? Nah, pas mau dilihat isinya, dia langsung diteriakin sama orang yang ngumpet di sana dong. Ya, ternyata waktu rekaman ini diperhatiin lagi, terlihat memang ada orang yang bersembunyi di ujung lorongnya ya. Jadi kayaknya dari awal dia ini tuh udah dipantau ya sama para penghuni di sana guys. Nomor 4. Suara mencurigakan. Exploration Unknown juga kebangetan sih ngagetinnya guys. Ya, karena dengar-dengar nih, infonya pabrik ini tuh dulunya dibangun di atas kuburan penduduk asli yang tidak dipindahkan. Makanya banyak yang mengira kejadian ganjil dalam masa pembangunannya itu ya gara-gara hal tadi ya. Entah itu yang memakan korban atau aktivitas-aktivitas misterius lainnya. Dan sampai akhirnya ditinggalin begitu aja hingga terbengkalai begini ya teman-teman. Nah, sayangnya meskipun udah ditinggalin, keanehan di sana tetap menghantui tempat ini dan masih bisa kita saksikan sebentar lagi. What is that banging? I just saw a light, dude. I just saw a light up there in the top. Mereka pun sebenarnya coba untuk berkomunikasi karena mikirnya bisa jadi suara itu berasal dari orang lain kan? If there's somebody here, we don't want no trouble. We're just filming. Tapi mereka nggak sadar kalau di sekelilingnya udah ada orang lain. Kelihatan nggak kalian? Coba nih ya kita perjelas. Sampai akhirnya sosok ini benar-benar muncul di depan muka mereka yang bikin YouTuber ini pun lari ketakutan. Holy shit, dude, get out of here! Oh my god, dude! Menurut kalian itu apa sih? Orangkah? Atau sesuatu yang lebih mistis? Nomor 3. Orang-orangan sawah. Judul berikut ini mungkin bakal bikin kalian bingung, tapi nyatanya terjadi pas YouTuber Your Bexil ke sebuah gedung sekolah tua ya guys. Kalau ngomongin pengalaman, gak usah ditanya lah ya. Dia udah cukup sering melakukan eksplorasi untuk ngecek setiap ruangan demi bisa menemukan sesuatu. Nah, kalau rumor soal gedungnya berhantu sih, aku yakin bukan masalah besar ya untuk dia. Tapi yang harus diperhatiin itu pas ketemu orang lain gini ya guys. Somebody's here. Nah, yang tadi kebetulan nggak ngajar tuh. Tapi ada beberapa keanehan di sana, seperti contohnya di dalam toilet ini. Oh, fuck. Somebody's in there. Oh, shit. Scared the fuck out of me. Oh, man, fuck. Nah, ternyata ini tuh cuma orang-orang sawah yang dipakai topeng gitu ya teman-teman. Tujuannya jelas untuk nakut-nakutin orang ya. Namun kebetulan di video itu dia juga ketemu sama sebuah sosok yang kayaknya sih penghuni tempat ini. Tapi di beberapa kali kesempatan mereka kayak menghindar-menghindar gitu loh. Seolah-olah macam kayak nggak mau berinteraksi lebih lanjut gitu ya teman-teman. Nomor 2. Berujung dikejar. Kenalin guys, dia ini Louis, seorang YouTuber dari channel Louis Clark yang sering banget datengin bangunan angker atau terbengkalai gitu ya di dekat rumahnya. Kali ini Louis dan teman-temannya tuh balik lagi ke rumah sakit terbengkalai Harperbury pada 5 Maret 2017. Mereka pokoknya udah pergi ke sana sebelumnya, tapi hari ini bakal berbeda. Begitu masuk, suasana pun langsung dibuat tidak nyaman ya. Iya, dan tiba-tiba dari ruangan lain muncul pria bawa pisau, teriak-teriak, serta langsung ngejar mereka gitu dong.
Untungnya di sini tidak ada yang terluka dan mereka pun berhasil kabur keluar dari tempat dengan selamat. Ya, kemungkinan sih dia ini tuh penghuni liar yang gak mau diganggu ya. Dan beruntungnya mereka cuma ditakut-takutin doang serta gak sampai ditusuk atau diapa-apain gitu. Nomor 1. Penyihir. Ada alasannya kenapa banyak orang yang percaya kalau yang ada di video ini tuh adalah seorang penyihir. Jadi ceritanya ada seorang polisi yang namanya adalah Ted Robertson, di mana nge-upload video dia tuh waktu lagi bertugas ya guys. Nah, yang jadi masalah bukan inti dari laporan warganya. Tapi setelah menyelesaikan tugasnya ini, dia mendengar ada bunyi aneh dari salah satu rumah kosong di sana. Ya memang di Detroit sana tuh banyak perumahan yang kosong-kosong gitu, jadi awalnya polisi tuh gak heran lah ya. Cuma pas dideketin sumber suaranya, ternyata semakin janggal gitu loh. Ya, kalau dibilang kayak suara binatang, masalahnya di sana tuh gak ada tanda-tanda kehidupan gitu dong. Tapi begitu ngeliat ke jendela lantai atas, ini tuh apa sih guys sebenarnya? Kebetulannya juga di sini ada surat kabar tua berisi artikelnya penyihir dari Del Rey. Iya, dia itu sosok wanita yang mendalami ajaran sesat dan ditangkap polisi karena pernah melakukan pembunuhan berantai. Jadi, apakah ini sebenarnya guys kalau menurut kalian? Aku jelas nggak tahu dan nggak mau mencari tahu juga sih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.